Pada saat kita mau meraih kesuksesan atau mempunyai cita-cita atau mau meningkatkan kualitas diri kita, kita harus menjaga yang namanya kata-kata kita. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan, tutorial untuk menunjang kalian mencapai kesuksesan yang berkah pastinya. Ya, teman-teman sekalian, aku mau membagikan bahasan penting kali ini, yaitu tentang bagaimana kita berucap dan kita berkata-kata. Sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu kata-kata yang kita keluarkan itu mengandung suatu energi, ya, bisa energi positif, bisa energi negatif. Jadi kalau kita berkata-kata, kalau kita berucap, itu kita harus berhati-hati, ya. Ini saya mendapatkan pelajaran juga dari guru-guru kita, ya. Tidak usah saya sebutkan lagi, ya. Apa harus saya sebutkan lagi? Oke. Mantan tukang sapu, mantan gembel, ya, yang dulu pernah dianggap gila, dulu pernah diremehkan, sekarang menjadi miliuner, menjadi seorang pengusaha. Jadi pada saat kita mau meraih kesuksesan atau mempunyai cita-cita atau mau meningkatkan kualitas diri kita, kita harus menjaga yang namanya kata-kata kita. Kita berucap itu harus hati-hati, ya, walaupun kita berucap sarkastik atau agak sedikit kasar, tetapi jangan kebanyakan persentase bahasa-bahasa kasarnya atau bahasa-bahasa yang mengandung energi negatif. Kenapa? Oke, semua yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan itu terdengar juga oleh kita, kan? Nah, pada saat itu terdengar oleh kita, itu bergema pada diri kita. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu akan bergema kemungkinan kepada orang yang kita tuju dan juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi makanya saya itu harus berhati-hati, ya. Saya makanya tidak sembarangan men-sharingkan sesuatu kepada kalian, tetapi saya mau memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya positif, ya, karena kalau saya mengucapkan sesuatu yang positif, energinya positif, itu ke kalian itu akan menjadi energi positif dan kembali kepada saya juga energinya positif. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita gunakan, kata-kata itu mengandung energi, ya. Berarti pada saat kita lontarkan itu sebenarnya lebih banyak itu kembali ke kita daripada kepada orang yang kita tuju. Contohnya, ya, seorang guru. Pada saat seorang guru itu menerangkan sesuatu kepada muridnya, tidak semua murid itu mengerti atau paham dengan ucapan guru tersebut, ya. Jadi guru itu ngomong panjang lebar, bicara panjang lebar, murid-muridnya itu belum tentu mengerti. Benar tidak? Kalau kalian seorang murid, ya, kalian mendengarkan guru kalian menerangkan tentang pelajaran mungkin matematika atau IPA atau PMP, ya, waktu itu, ya. Apakah kalian semuanya mengerti? Kan tidak, ya. Tetapi guru itu akan semakin pintar untuk mengulang suatu pelajaran karena dia yang selalu mengucapkan pada setiap jam-jam pelajaran, kan. Jadi pada saat dia mengutarakannya di setiap jam-jam pelajaran, apa yang diutarakan itu lebih kerekam oleh dia daripada direkam oleh murid-muridnya. Jadi kalau saya mengucapkan hal-hal yang negatif, itu saya yang lebih banyak dapat negatifnya daripada kalian para pemirsa YouTube semua. Apalagi orang-orang di YouTube kan itu memilih video, ya. Belum tentu video saya banyak yang melihat, tetapi saya yakin apa yang saya buat ini, video yang saya buat ini akan tertuju pada orang yang tepat, ya. Saya yakin orang yang terpuruk akan berhasil, ya, pada saat dia ingin mendapatkan pencerahan atau solusi. Saya yakin video-video ini akan didengarkan oleh orang-orang yang tepat dan dibagikan kepada orang-orang yang tepat dan mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, ya. Pasti, ya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau saya berperilaku positif dan saya
mengutarakan hal yang positif, apalagi ini saya kan melihat YouTube ini pada saat saya sharing kepada kalian, saya mengkamera diri saya sendiri. Yang saya lihat kan diri saya sendiri. Jadi kalau saya mengata-ngatai, misalnya saya tertuju kepada seseorang, saya mengata-ngatai seseorang di YouTube. Ya sebenarnya saya mengata-ngatai diri saya sendiri, teman-teman sekalian. Ini adalah suatu pelajaran, ya. Pelajaran dari orang sukses, yang suksesnya itu memang dari jalanan, ya. Di mana dia itu harus berkata-kata dan berujar sesuatu supaya orang-orang di jalanan itu tidak sensitif, ya. Karena orang-orang di jalanan itu sensitif, kita tidak tahu kita itu bertemu dengan orang model apa, orang macam apa. Sifatnya orang kan macam-macam, sifatnya orang itu beda-beda, ya. Kita tidak bisa menyamaratakan sifat-sifat orang, ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik tetapi sebenarnya jahat, ada yang jahat tapi sebenarnya baik. Nah, disitulah orang sukses itu belajar dari jalanan itu untuk apa? Untuk mempelajari sifat-sifat orang, itu juga untuk mempelajari sifat-sifat market atau pasar yang dia mau geluti. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, ini adalah pelajaran penting, ya. Ini adalah ilmu penting yang saya sharing kepada kalian dari guru-guru kita, yaitu kita menjaga yang namanya kata-kata. Kita menjaga yang namanya rangkaian kalimat yang mau kita berikan kepada orang lain atau kita mau sharing kepada orang lain. Itu kalau berita itu bagus, sharingkan. Kalau berita itu buruk, kalian itu bikin kalimat itu jangan persentasenya banyak kata-kata negatifnya. Coba kalian gunakan kata-kata lebih banyak kata-kata positifnya daripada negatifnya. Misalnya contoh, ini ada orang, kalian mau ngasih tahu orang itu ada orang jahat, ya. Nah, kalian bilang aja jahat, kalian ganti dengan tidak baik, ya. Jahat itu persentase negatifnya itu kan besar sekali. Tetapi kalau kalian mengutarakannya dengan kata kurang baik atau tidak baik, ya, atau tidak pantas, ya, atau seseorang yang bisa melakukan tindakan yang kurang asusilanya, ya, seperti itulah. Apalah pokoknya kalian bikin dengan kosakata kalian. Mungkin kosakata kalian lebih banyak daripada saya, ya. Mungkin kalian lebih banyak membaca buku atau melihat tayangan-tayangan. Mungkin kosakata kalian untuk kalimat-kalimat, merangkai kalimat itu lebih banyak. Coba rangkailah kalimat itu persentase lebih banyak kata-kata positif daripada kata negatifnya. Karena apa? Karena kita kan yang berucap. Pada saat kita berucap, kita kan juga mendengarkan, kan bergetar juga pada diri kita. Jadi pada saat kita berucap tidak baik, ya kita sudah pasti kena tidak baiknya, teman-teman semua. Jadi kalian berucaplah yang baik. Sebaik-baik kata adalah kalian itu menyadari diri kalau kalian itu pengen selalu membersihkan diri, ya, seperti istighfar, ya, seperti memberikan kata kasih sayang, ya, love dan lain sebagainya. Apalagi kalau apa yang kalian ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di hati kalian. Kalau kalian mengucapkan sesuatu sesuai dengan di hati kalian, ya itu malah lebih bagus sekali, vibrasinya malah sangat lebih tinggi. Jadi itu yang saya mau bagikan kepada kalian, dan menurut kalian ini sepele, ini jangan dianggap sepele, karena ini bisa membuat vibrasi keadaan lingkungan kalian itu berubah, ya, bisa mengakibatkan kalian sukses, atau kalian itu akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kalian itu kurang sukses, ya. Jadi kata-kata itu mengundang, ya. Seperti ini, kalian kalau punya acara, kalian kan mengundang orang dengan kata-kata, pastikan, ya. Datang ya, saya punya acara, ya, datang ke rumah saya punya acara, ya, makan-makan sedikit-sedikit lah, makan-makan kecil, seperti itu, ya. Itu kan kalian mengundang orang untuk datang. Nah, apa yang kalian ucapkan, ya, itu pasti akan mengundang energi juga. Jadi akan kembali kepada kalian. Jadi jangan semena-mena atau jangan kalian menyepelekan yang namanya kata-kata atau kalimat. Karena kata-kata, kalimat, apalagi yang kalian sudah tuliskan, itu sangat menggema sekali, gitu loh. Jadi kita berkata-kata dengan kita menuliskan itu mempunyai gema yang berbeda. Kata-kata itu kalau kalian tidak terlalu mendengarkan,
itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau kalimat kalian tuliskan dan kalian baca, itu bisa masuk dalam diri kalian, masuk dalam hati kalian. Makanya kalau kalian menerima surat itu tentang suatu apa ya, misalnya kalau orang itu putus cinta atau apa, atau surat PHK, itu kan menohok di hati. Karena orang yang menerima surat itu akan membacanya kan. Setelah orang itu membacanya, itu kan akan kena di hatinya dia. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi apalagi komentar itu, kalau kalian berkomentar negatif kan dibaca sama konten kreator ya. Itu makanya konten kreator sangat lebih sensitif dengan komentar, karena dia setelah membacanya itu masuk ke hati mereka, seperti itu. Jadi hati-hati kalian memilih kata, hati-hati memilih kalimat, karena itu juga akan bisa kembali kepada diri kalian sendiri ya. Kalau kalian berucap kata-kata yang positif, kalian menuliskan kata-kata yang positif, walaupun kalian itu merasa tidak sesuai dengan suatu lingkungan, atau kalian itu pengen mengkritik seseorang, gunakanlah kata-kata yang persentasenya bagus ya. Kalau bisa itu kalian gunakan kalimat-kalimat yang bisa menjadi seperti puisi, seperti itu. Jadi kalau begitu kan enak, yang dengar juga mungkin juga itu merasa risih ya, tetapi mereka tidak terlalu sakit gitu loh ya. Jadi untuk kalian pun bagusnya vibrasi kalian makin akan tetap positif, dan kalian akan bisa menggunakan kalimat-kalimat itu, kalian bisa mengendalikan kalimat-kalimat itu untuk kepentingan kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian tidak sesuai dengan sesuatu, kalian pengen berkomentar, memberitahu, itu kalian gunakanlah kata-kata yang persentase positifnya itu banyak daripada negatifnya ya. Kalau kalian pakai kata-kata negatif, itu akan juga berpengaruh pada diri kalian, padahal kalian itu tidak mau mempengaruhi diri kalian kan. Kalian mau menunjukkan kata-kata itu, kalimat itu kepada orang lain, kepada orang yang kalian itu tidak suka ya. Tetapi yang terjadi adalah sesuatu itu kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai sesuatu itu terjadi seperti itu ya. Makanya orang sukses itu sangat berhati-hati dalam berkata-kata, sangat berhati-hati dalam menuliskan sesuatu ya. Kalau tidak, itu dia itu harus berkonsultasi kepada asistennya. Jadi orang-orang sukses untuk surat menyurat itu dia punya konsultan khusus ya, konsultan bagaimana dia memilih kalimat supaya kalimat itu bagus ya, dan yang menerimanya itu tidak sakit hati. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang yang bervibrasi tinggi itu tidak mau menyakiti orang lain, tetapi bagaimana cara dia itu mengutarakan, yaitu kemungkinan dengan tawa, kemungkinan dengan cerita, kemungkinan dengan kalimat-kalimat yang menggelitik gitu loh, kalimat-kalimat yang ada kandungan humornya. Jadi itulah yang menjadi seni ya. Seni kita berkomunikasi ya. Nggak, kalau misalnya kita ngata-ngatain orang, kita marah-marahin orang dengan kata-kata kotor ya, kata-kata negatif, itu memang itu langsung terasa, tetapi ya kembali kepada diri kita sendiri ya. Makanya kalau kita membuat konten juga, konten-konten kita itu bermuatan negatif, itu akan kembali kepada si konten kreator itu sendiri. Jadi para pemirsa YouTube semua, jangan sepelekan kata-kata dan pilihan kalimat yang kita mau sharing ke orang. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, pemirsa YouTube semua yang sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan ya. Mudah-mudahan juga kalian tercerahkan, termotivasi sehingga kalian bisa mencapai kesuksesan yang berkah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.